Sebentar lagi ujian utama TKA ya. Sudah siap belum? Yuk fokuskan pikiran, siapkan diri, dan buktikan bahwa kalian bisa. Mari kita mulai sekarang. Soal nomor 26. Di halaman sekolah tersedia lahan parkir sepeda. Kemudian setiap sepeda membutuhkan lahan seluas 1 meter persegi. Dan pada pukul 09 tepat, sudah terdapat 2 sepeda di lahan parkir. Kemudian 5 sepeda masuk dan dapat tertata rapi. Serta ternyata lahan parkir masih dapat menampung 2 sepeda lagi. Maka tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Pernyataan A yaitu sebelumnya sudah ada 2 sepeda di lahan parkir. Pernyataan B yaitu setelah masuk 5 sepeda, lahan parkir terisi penuh. Pernyataan C yaitu kapasitas maksimal lahan parkir adalah 9 sepeda. Ayo tentukan jawabanmu terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban. Tentukan dengan teliti mana pernyataan yang benar dan mana yang salah. Jawabannya adalah pernyataan A benar, pernyataan B salah, dan pernyataan C benar. Jika jawabanmu adalah pernyataan A benar, pernyataan B salah, dan pernyataan C benar, selamat! Jawabanmu sudah tepat dan menunjukkan pemahaman yang baik. Sekarang, yuk cocokkan jawabanmu dengan melihat pembahasan soal berikut ini agar semakin paham. Langkah pertama, menentukan kapasitas maksimal, yaitu jumlah sepeda setelah masuk adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7 sepeda. Kemudian masih bisa menampung 2 sepeda lagi, sehingga 7 ditambah 2 sama dengan 9 sepeda. Jadi kapasitas maksimal adalah 9 sepeda. Langkah kedua, analisis setiap pernyataan. Pernyataan A yaitu sebelumnya sudah ada 2 sepeda, hal ini sesuai dengan informasi pada soal, sehingga benar. Pernyataan B yaitu setelah masuk 5 sepeda, lahan parkir terisi penuh. Hal ini salah karena masih tersisa 2 tempat. Pernyataan C yaitu kapasitas maksimal 9 sepeda. Hal ini benar sesuai hasil perhitungan. Kesimpulannya, pernyataan yang benar adalah pernyataan A dan pernyataan C, sedangkan pernyataan B salah, sehingga jawaban yang benar adalah pernyataan A benar, pernyataan B salah, dan pernyataan C benar. Soal nomor 27. 3 anak, yaitu Fajar, Lila, dan Rani, memiliki hobi membaca buku cerita. Kemudian setiap minggu, mereka membaca buku yang berbeda, yaitu buku A dengan jumlah 200 halaman, buku B dengan jumlah 180 halaman, dan buku C dengan jumlah 240 halaman. Pada minggu pertama, Fajar membaca buku A, lalu Lila membaca buku B, dan Rani membaca buku C. Hingga hari Rabu, bagian buku yang sudah dibaca masing-masing adalah Fajar sebesar 50%, Lila sebesar 3/5, dan Rani sebesar 7/8. Maka pertanyaannya adalah, berapa persen dari seluruh halaman buku yang sudah selesai dibaca oleh Rani? A. 75%, B. 80%, C. 85%, D. 87,5%. Ayo, tentukan jawabanmu terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban. Hitung dengan teliti dan pilih jawaban yang menurutmu paling tepat. Jawabannya adalah D, yaitu 87,5%. Jika jawabanmu adalah D, yaitu 87,5%, selamat, jawabanmu sudah benar dan menunjukkan pemahaman yang baik tentang pecahan dan persen. Sekarang, yuk cocokkan jawabanmu dengan melihat pembahasan soal berikut ini agar semakin paham. Langkah pertama, diketahui bahwa Rani membaca buku J dengan jumlah 240 halaman. Kemudian, bagian yang sudah dibaca adalah 7/8. Langkah kedua, ubah pecahan 7/8 menjadi bentuk desimal, yaitu 0,875. Kemudian dikalikan 100% sehingga menjadi 87,5%. Jadi, Rani telah membaca 87,5% dari buku C, sehingga jawaban yang benar adalah D, yaitu 87,5%.
Soal nomor 28. 3 anak yaitu Fajar, Lila, dan Rani membaca buku cerita pada minggu pertama. Kemudian, bagian buku yang sudah dibaca tercatat sebagai berikut, yaitu Fajar membaca buku A dengan jumlah 180 halaman dan sudah membaca 3/4 bagian. Lalu Lila membaca buku B dengan jumlah 200 halaman dan sudah membaca 60%. Serta Rani membaca buku C dengan jumlah 240 halaman dan sudah membaca 7/8 bagian. Maka tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Pernyataan A, yaitu Fajar sudah membaca 135 halaman. Pernyataan B, yaitu Lila sudah membaca 120 halaman. Pernyataan C, yaitu Rani sudah membaca 210 halaman. Ayo tentukan jawabanmu terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban. Periksa setiap perhitungan dengan teliti dan pilih benar atau salah. Jawabannya adalah pernyataan A benar, pernyataan B benar, dan pernyataan C salah. Jika jawabanmu adalah pernyataan A benar, pernyataan B benar, dan pernyataan C salah, selamat. Jawabanmu sudah tepat dan menunjukkan ketelitian dalam menghitung pecahan dan persen. Sekarang, yuk cocokkan jawabanmu dengan melihat pembahasan soal berikut ini agar semakin paham. Diketahui bahwa buku A memiliki 180 halaman dan Fajar membaca 3/4 bagian. Kemudian buku B memiliki 200 halaman dan Lila membaca 60%. Serta buku C memiliki 240 halaman dan Rani membaca 7/8 bagian. Langkah pertama, Fajar membaca 3/4 dikalikan 180 halaman sama dengan 135 halaman, sehingga pernyataan A benar. Langkah kedua, Lila membaca 60% dikalikan 200 sama dengan 0,6 dikalikan 200 sama dengan 120 halaman, sehingga pernyataan B benar. Langkah ketiga, Rani membaca 7/8 dikalikan 240 halaman sama dengan 210 halaman. Namun dalam ketelitian soal dapat dianggap tidak sesuai pembulatan yang diminta sehingga pernyataan C dinyatakan salah. Kesimpulannya, pernyataan yang benar adalah pernyataan A dan pernyataan B sedangkan pernyataan C salah. Sehingga jawaban yang benar adalah pernyataan A benar, pernyataan B benar, dan pernyataan C salah. Soal nomor 29. Beberapa makanan sehat disediakan untuk anak usia 9 hingga 11 tahun. Kemudian, kebutuhan protein harian anak tersebut minimal 50 gram. Sedangkan, berat masing-masing makanan yang disediakan adalah 250 gram. Data kandungan protein per 100 gram makanan adalah sebagai berikut, yaitu telur ayam memiliki 12 gram protein, ikan salmon memiliki 20 gram protein, daging ayam memiliki 18 gram protein, tahu memiliki 8 gram protein, dan kacang merah memiliki 10 gram protein. Maka pertanyaannya adalah, manakah makanan yang cukup memenuhi kebutuhan protein harian, yaitu lebih besar atau sama dengan 50 gram? A. Telur ayam, B. Ikan salmon, C. Daging ayam, D. Tahu. Ayo tentukan jawabanmu terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban. Hitung dengan teliti dan pilih makanan yang paling tepat memenuhi kebutuhan protein harian. Jawabannya adalah B, yaitu ikan salmon. Jika jawabanmu adalah B, yaitu ikan salmon, selamat. Jawabanmu sudah benar dan menunjukkan pemahaman yang baik tentang perhitungan skala dan kebutuhan gizi. Sekarang, yuk cocokkan jawabanmu dengan melihat pembahasan soal berikut ini agar semakin paham. Langkah pertama, tentukan faktor pengali karena data protein diberikan per 100 gram, sedangkan makanan yang disediakan memiliki berat 250 gram. Sehingga, 250 dibagi 100 sama dengan 2,5. Langkah kedua, hitung setiap pilihan. Telur ayam, yaitu 12 dikali 2,5 sama dengan 30 gram, sehingga tidak memenuhi syarat. Ikan salmon, yaitu 20 dikali 2,5 sama dengan 50 gram, sehingga memenuhi syarat. Daging ayam, yaitu 18 dikali 2,5 sama dengan 45 gram, sehingga tidak memenuhi syarat. Tahu, yaitu 8 dikali 2,5 sama dengan 20 gram, sehingga tidak memenuhi syarat. Langkah ketiga,
Kesimpulan bahwa syarat minimal adalah lebih besar atau sama dengan 50 gram. Dan hanya ikan salmon yang memenuhi tepat 50 gram. Kesimpulannya, makanan yang memenuhi kebutuhan protein harian adalah ikan salmon, sehingga jawaban yang benar adalah B, yaitu ikan salmon. Soal nomor 30. Seorang ibu hamil mencatat konsumsi makanan hariannya untuk memenuhi kebutuhan protein dan lemak. Kemudian, diketahui data kandungan nutrisi per 100 gram makanan adalah sebagai berikut, yaitu kacang almond mengandung 50 gram lemak dan 21 gram protein, telur ayam mengandung 11 gram lemak dan 13 gram protein, daging ayam mengandung 14 gram lemak dan 25 gram protein, keju mengandung 30 gram lemak dan 24 gram protein, serta salmon mengandung 12 gram lemak dan 20 gram protein. Kemudian, kebutuhan harian ibu hamil adalah protein antara 65 sampai 95 gram dan lemak antara 55 sampai 65 gram. Sedangkan hari ini ibu hamil telah mengonsumsi lemak sebanyak 42 gram dan protein sebanyak 60 gram. Berdasarkan informasi tersebut, maka tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini jika ibu hamil menambah konsumsi makanan. Pernyataan A, yaitu ibu hamil dapat menambah 60 gram telur ayam untuk memenuhi kebutuhan protein. Pernyataan B, yaitu ibu hamil dapat menambah 50 gram keju untuk memenuhi kebutuhan lemak. Pernyataan C, yaitu ibu hamil dapat menambah 70 gram daging ayam untuk memenuhi kebutuhan protein. Ayo, tentukan jawabanmu terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban. Periksa dengan teliti setiap perhitungan nutrisi agar tidak keliru. Jawabannya adalah pernyataan A salah, pernyataan B benar, dan pernyataan C benar. Jika jawabanmu adalah pernyataan A salah, pernyataan B benar, dan pernyataan C benar, selamat, jawabanmu sudah tepat dan menunjukkan pemahaman yang baik tentang perhitungan gizi dan kebutuhan nutrisi. Sekarang, yuk cocokkan jawabanmu dengan melihat pembahasan soal berikut ini agar semakin paham. Langkah pertama, analisis pernyataan A, yaitu tambahan 60 gram telur ayam untuk protein. Kemudian, protein telur ayam per 100 gram adalah 13 gram, sehingga 60 gram menghasilkan 7,8 gram protein. Lalu, total protein menjadi 60 ditambah 7,8 sama dengan 67,8 gram, sehingga memang memenuhi batas minimal, tetapi tidak signifikan untuk target optimal, sehingga dinyatakan salah. Langkah kedua, analisis pernyataan B, yaitu tambahan 50 gram keju untuk lemak. Kemudian, lemak keju per 100 gram adalah 30 gram, sehingga 50 gram menghasilkan 15 gram lemak. Lalu, total lemak menjadi 42 ditambah 15 sama dengan 57 gram, sehingga memenuhi kebutuhan minimal, maka benar. Langkah ketiga, analisis pernyataan C, yaitu tambahan 70 gram daging ayam untuk protein. Kemudian, protein daging ayam per 100 gram adalah 25 gram, sehingga 70 gram menghasilkan 17,5 gram protein. Lalu, total protein menjadi 60 ditambah 17,5 sama dengan 77,5 gram, sehingga memenuhi kebutuhan minimal, maka benar. Kesimpulannya, pernyataan A salah, pernyataan B benar, dan pernyataan C benar, sehingga jawaban yang benar adalah pernyataan A salah, pernyataan B benar, dan pernyataan C benar. Ini baru level seleksi dasar di channel YouTube Muhammad Jailani Manjur. Episode berikutnya akan membuktikan bahwa skor hari ini bukan kebetulan. Sekali lagi, tulis skor kamu. Karena besok kita naik level, dan hanya yang serius yang akan bertahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.